Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Trigesya. Saya di kelas 9J dengan nomor absensi 14. Di sini saya sedang berada di salah satu masjid bersejarah di Cirebon, yaitu Masjid Merah Panjunan. Nah, di sini kita akan cari tahu tentang sejarah maupun asal-usul di masjid ini. Jadi ikutin terus yuk. Oke, jadi ini pintu masuk saat kita ingin berkunjung ke masjid ini. Nah, ini pemandangan pertama kali saat kita masuk ke Masjid Merah ini. Suasana sejuk menjadi penyambut saat berkunjung di Masjid Merah Panjunan. Salah satu masjid tertua yang ada di kota Cirebon loh. Nah, secara singkat, Masjid Merah Panjunan adalah sebuah masjid berarsitektur Arab Tionghoa yang berada di kota Cirebon, Jawa Barat. Masjid ini direnovasi dan dinamai ulang sesuai nama jalan tempat masjid ini dibangun, yaitu Jalan Panjunan. Bangunannya terbuat dari batu bata merah yang mana tidak terlihat seperti masjid. Masjid Merah Panjunan ini telah dimasukkan sebagai benda cagar budaya. Yuk, sekarang kita cari tahu lebih dalam sejarah masjid ini. Nah, sekarang ini bersama salah satu pengurus masjid di sini dengan Bapak siapa? Saya Pak Ahmad. Pak Ahmad. Oh, Bapak boleh ceritain sedikit gak sejarah tentang masjid ini? Ya, jadi Masjid Merah ini dari perjuangan Syekh Datul Kahfi ini menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Setelah Jawa itu, Syekh Datul Kahfi ini hijrah ke tanah negeri Al-Baghdad. Dia berguru dengan Syekh Sulaiman. Setelah Sulaiman itu, dia akhirnya mendapat jodoh Halimah. Halimah itu ternyata bibinya Pangeran Panjunan. Setelah itu dia menikah, akhirnya berguru lagi. Dia disuruh ayahandanya itu Syekh Suhaib itu untuk mendakwah ke tanah Jawa. Akhirnya pulanglah Syekh Datul Kahfi itu dengan Syarifah Halimah itu. Setelah itu datanglah ke Desa Pesambangan. Setelah Desa Pesambangan itu hanya terlahirlah 4 anak ini. Itu Syekh Abdurrahman, Pangeran Panjunan, Syekh Abdurrahim, Pangeran Jaksan, Nyimas 1 Syarifah Al-Baghdadi, terus sama Syekh Kahfi. Syekh Kahfi itu dijuluki oleh ayahandanya ternyata Syekh Datul Kahfi. Akhirnya setelah itu beliau itu menyebarkan agama Islam. Setelah menyebarkan agama Islam itu akhirnya beliau diamanatkan untuk mendirikan Masjid Merah Panjunan. Karena merah itu tidak boleh cinclong, tidak boleh berkata itu plimplan. Jadi kalau kata ayah, jadi harus jujur. Bermaknanya begitu, filosofinya. Nah itu setelah itu akhirnya terciptalah masjid ini, Masjid Merah ini. Nah, dengan itikad bulatnya Syekh Maulana Abdurrahman ini untuk memanggil semua ulama-ulama yang ada di tanah Jawa atau di seluruh dunia itu datang ke sini untuk berkumpul. Akhirnya setelah itu terbentuklah 9 para wali. Setelah para wali itu akhirnya dia bermusyawarah tafakur di Masjid Merah Panjunan ini. Setelah itu akhirnya bertemulah dengan muridnya Syekh Datul Kahfi itu Syekh Sabi Hidayatullah. Setelah bertemu dengan Syekh Sabi Hidayatullah itu akhirnya ternyata Syekh Sabi Hidayatullah senang dengan adanya Pangeran Panjunan, Syarifah Al-Baghdadi. Akhirnya dinikahin lah Syarifah Al-Baghdadi dengan Syekh Sabi Hidayatullah itu. Disaksikan oleh Mbak Cirebon sebagai wali pernikahan antara Syekh Hidayatullah dengan Syarifah Al-Baghdadi itu. Nah itu terbentuknya itu hanya Syekh Hidayatullah itu mendirikan Sultan Pakuwati yang pertama itu. Dan Sultan Pakuwati hanya beliau juga menyarankan gimana untuk sholat Jumat. Ternyata sholat Jumat ini tadinya ada di sini. Ternyata gini selalu lebar, terlalu banyak orang. Akhirnya bermusyawarah para wali ini.
setelah bermusyawarah akhirnya membangun Sang Cipta Rasa. Setelah membangun Sang Cipta Rasa itu, para wali yang ada di sini setiap harinya langsung sholat Jumat di Sang Cipta Rasa. Setelah Sang Cipta Rasa, setelah sholat Jumat, wali Allah kembali lagi tafakur, musyawarah. Sampai sekarang berkumpulnya wali Allah di sini. Gitu. Terus kalau dilihat-lihat ini atapnya emang pendek itu Memang pendek, jadi orang tuh harus tawadu, itu harus tunduk. Jadi yang tua yang muda harus tunduk orang tua, yang sopan, yang santun gitu. Maksudnya harus saling menghormati. Kalau keramik-keramik ini tuh emang ada lambangnya nggak sih, Itu Pak? bukan lambangnya, jadi ini pemberian dari hasil perkawinan antara Syarif Hidayatullah dengan Leontin. Itu Ratu Cina. Oke, ya udah. Makasih banyak ya Bapak atas informasinya. Suasana di dalam masjid memang terkesan sempit. Meski begitu, suasana di dalamnya sungguh tenang dan hikmat. Bentuk atau arsitektur masjidnya yang unik memberikan nuansa yang berbeda yang tidak akan Anda dapatkan di masjid-masjid lainnya. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.